Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan yang berbahagia. Oke, untuk video kali ini saya akan mencoba untuk share video tutorial cara mengupload berkas persyaratan akreditasi pada menu BAN PNF PAUD 3.1 tahun 2022. Ya, namun sebelumnya kita lakukan refresh terlebih dahulu ya untuk laptop kita agar laptop kita senantiasa sehat dan juga selalu fresh tentunya. Kita refresh sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Setelah kita refresh, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita masuk pada browser kita, yaitu kita bisa gunakan Chrome ataupun Firefox ya. Di sini saya menggunakan Chrome dan lalu kita langsung tulis saja BAN PAUD dan PNF. Ya. Setelah kita tulis BAN PAUD dan PNF, nanti akan muncul seperti ini. Di situ ada pilihan banyak ya. Lalu kita klik menu Sispena. Ya, kita klik menu Sispena. Kemudian pada menu Sispena akan muncul tampilan seperti ini. Di sana kita diminta untuk memasukkan nama pengguna berikut kata sandinya. Yang kita gunakan untuk nama pengguna adalah nomor NPSN lembaga kita. Untuk kata sandi juga sama menggunakan nomor NPSN di lembaga kita. Kemudian klik ingat saya agar nama pengguna dan passwordnya tersimpan. Lalu kita klik login atau klik masuk. Ya, kita tunggu proses daripada ini ya sinyalnya. Oke, ini sudah masuk pada menu Sispena BAN PAUD dan PNF 3.1. Ini bentuk dashboardnya ya, tampilan dashboard atau halaman depan yang akan ditampilkan. Di sana terlihat ada 9 Februari 2022. Itu artinya menu Sispena BAN PAUD yang kita buka ini sudah terupdate. Karena jika belum terupdate, maka yang muncul kemungkinan itu tampilan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Jika sudah tampil tahun 2022, maka ini artinya sudah terupdate. Di sana muncul ada dashboard, sertifikat, kemudian ada masukan PPA, kemudian ada menu keluar. Baik, masuk pada langkah yang pertama kita klik masukkan PPA ya. Masuk PPA, di sana ada nama lembaga kita, kemudian nomor NPSN, dan ada tampilan persyaratan. Di sana ada 5 poin persyaratan dan di bawahnya ada PPA atau dokumen standar, 8 standar akreditasi. Untuk persyaratan di sana ada 5 poin, teman-teman. Di sana sudah muncul warna hijau. Namun jika teman-teman kok berwarna biru, itu artinya teman-teman belum pernah masuk pada BAN PAUD ini ataupun belum pernah mengupload persyaratan-persyaratan tersebut ya. Nih seperti tampilan yang ada di bawahnya nih, 8 standar ini masih biru semua. Artinya saya belum mengupload berkasnya ya. Kalaupun kita sudah mengupload maka akan berwarna hijau. Baik, masuk pada langkah yang pertama, kita klik poin 1. Di sana kita diminta untuk mengupload surat permohonan akreditasi. Surat permohonan ini bisa kita dapatkan pada menu unduh format surat. Ya, di sana kita klik, kita unduh, kemudian kita edit sesuai dengan lembaga kita, teman-teman. Nah, setelah kita edit, baru kita rubah menjadi bentuk PDF. Baru boleh kita upload ya, kita unggah file setelah berbentuk PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Jadi jangan sampai lebih dari itu ya teman-teman. Jika lebih maka akan gagal proses pengunduhannya. Nah, di sini
Saya sudah menguploadnya, sudah mengunduhnya, kemudian saya sudah ganti surat permohonannya sudah berbentuk PDF. Ya, itu persyaratan pada poin ke-1. Kemudian poin kedua, di sana kita diminta untuk mengupload surat izin operasional. Nah, untuk surat izin operasional jika terdiri dari beberapa lembar, maka kita jadikan satu bentuk PDF ya. Beberapa halaman nanti akan satu folder itu akan terisi beberapa halaman, namun jadi satu saja agar tidak terlalu besar ya MB-nya. Itu sama, semuanya dibuat atau di-upload setelah berbentuk PDF. Ya, kita unggah surat izin operasional tersebut dan pastikan surat izin operasional ini adalah yang masih aktif ya teman-teman. Ya, izin operasional ini yang kita dapatkan dari Dinas Pendidikan, kabupaten ataupun kota ataupun dari Kemenag untuk lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Ini poin persyaratan yang kedua. Kemudian poin persyaratan yang selanjutnya ya. Kita persyaratan yang ketiga. Di sini kita harus mengupload jumlah peserta didik. Peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir. Jadi kita harus mengupload peserta didiknya itu yang tahun ini ya teman-teman. Adapun untuk formatnya itu bebas, tidak ada ketentuan khusus di sini. Jadi boleh kita menggunakan format yang sudah ada di lembaga, kemudian kita ubah menjadi bentuk PDF, kemudian baru kita unggah file tersebut ya. Di sini ada batas minimalnya ya, 10 anak teman-teman. Jika belum 10 anak maka belum bisa, akan gagal di sini. Kemungkinan akan tidak memenuhi persyaratan. Ini persyaratan yang ketiga, yaitu upload jumlah peserta didik. Kemudian masuk pada persyaratan poin keempat, yaitu kita harus mengupload sertifikat kompetensi pendidik. Di sini minimal memiliki satu pendidik atau kepala unit yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang PAUD yang dilengkapi dengan sertifikat mengikuti diklat. Jadi dalam lembaga tersebut, ini persyaratannya paling tidak dari semua pendidiknya harus ada minimal salah satu dari pendidiknya sudah mempunyai sertifikat diklat. Kemudian silakan sertifikat tersebut dibikin PDF dan diunggah. Ini persyaratan yang keempat. Jika semua pendidiknya mempunyai, ya maka itu akan lebih baik ya teman-teman. Akan lebih baik jika semua pendidik mempunyai ya sertifikat tersebut. Kemudian setelah kita upload berkas yang keempat, maka kita masuk pada persyaratan kelima. Di sini kita harus mengupload KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana semua lembaga pendidikan pasti sudah mempunyai KTSP ya. Nah, untuk KTSP ini karena banyak dan karena ada minimal penguploadan berkas, jadi kita bisa, mungkin ini menurut pendapat saya ya teman-teman, itu kita ambil berkasnya, sampel berkasnya beberapa saja yang kita pilih, dijadikan satu folder, kemudian kita unggah. Dan jangan lupa berbentuk PDF ya. Jadi satu PDF berisi beberapa halaman begitu ya. Dan halamannya ya dipilih saja karena kan banyak sekali tuh KTSP. Namun jika teman-teman di sini kok sanggup untuk mengupload semua halaman pada KTSP, ya itu akan lebih baik ya. Namun jika itu terasa sulit atau berat, maka ya kita ambil yang kira-kira itu sampelnya ya, beberapa halaman ya. Seperti lembar pengesahan, visi misi, kemudian ada bagian dokumen 1, dokumen 2, bab 1, bab 2 dan seterusnya. Kita bisa memilah-milah untuk sampelnya ya. Adapun untuk kelengkapan detail KTSP-nya nanti bisa kita ajukan pada saat kita mendapatkan visitasi di lembaga.
Nanti kita jelaskan secara detail isi KTSP. Begitulah setelah persyaratan 1, 2, 3, 4, 5 yang pertama diupload semuanya, baru kita masuk ke PPA. Di sana ada 8 standar ya, banyak sekali. Dan jangan lupa kita harus selalu membaca deskripsi sebelum kita mengupload berkas agar tidak terjadi kesalahan dalam mengupload berkas. Di sana ada PPA 1 standar 1 ada 2 yaitu 1.1 dan 1.2 sampai ke 8. Yang semuanya itu kita tentunya upload berkasnya secara bertahap teman-teman, karena jika dilakukan dalam satu waktu maka akan terasa berat sekali. Jadi kita lakukan secara bertahap agar tidak terasa berat, dan kita boleh pilih mana yang kiranya kita miliki, yang kita sudah siap upload. Oke, di sini ada standar 1 itu ya. Ya, baik, itulah tadi tutorial proses penguploadan berkas persyaratan pertama atau awal yang harus kita lakukan sebelum kita mengupload berkas-berkas selanjutnya. Jadi nanti setelah 5 persyaratan tersebut terpenuhi, terupload, maka profil lembaga akan muncul di sini ya, di halaman dashboard. Akan muncul, kemudian di sana kita cek apabila ada kesalahan ataupun apa, ini di sana sudah disesuaikan dengan data-data yang kita upload. Tentunya juga dengan disesuaikan dengan data-data yang ada pada Dapodik. Jika ada perubahan, maka kita juga harus melihat Dapodik kita dan merubahnya di Dapodik. Oke, itulah tadi tutorial cara mengupload berkas persyaratan akreditasi untuk bagi pemula ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dah.